Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Alvaro Dian, tangganya terulur menyingkirkan anak rambut nilam ke belakang telinga. Tidak hanya Alvaro, tapi mereka semua yang ada di ruangan itu menarik napas dalam. Mereka sama sekali tidak mengerti dengan pola pikir Nilam. Bagaimana mungkin saat dia dilukai begitu dalam masih bisa mengkhawatirkan biang masalahnya? Ayah orang baik, kamu percayakan? Petik 2. Nilam kembali masuk ke dalam pelukan hangat Alvaro. Ada rasa nyaman, aman dan damai. Segala penat yang mengepung dadanya tadi, perlahan sirna. Musnah hanya dengan menerima pelukan juga dekapan erat suaminya. Astaga, aku lupa kalau nggak cuma ada kamu di sini. Petik 2. Nilam sadar setelah hampir 10 menit mereka berpelukan. Alvaro terkekeh dan justru malah kembali memeluk Nilam erat. Mereka akan mengerti. Ma, tas dan jam tanganku mana? Camelia mencari dua barang kesayangannya yang sejak tadi tak ia temukan. Savitri menatap wajah Camelia yang mulai kesal. Sudah mama jual untuk biaya rumah sakit. Camelia tertawa hambar, namun wajahnya berubah kaku dengan rahang mengeras. Coba saja, bukan pertama kalinya putrinya berani mendebat. Dia yang begitu menyayangi gadis itu. Coba saja mama berani menjualnya, meski satu dari sekian banyak koleksiku. Dia menggeleng tegas, menunjuk dengan jari tepat di wajah mamanya penuh peringatan. Aku tidak akan pernah memaafkan mama. Savitri merasa tenggorokannya tercekat layaknya ada tali yang mencekik lehernya kuat. Hingga ia merasa kesulitan untuk bernapas. Aku butuh tas dan jam tanganku mama. Bukankah hari ini aku akan pulang? Camelia masih menganggap Savitri tengah bercanda. Kedua mata itu saling menatap tajam, saling berusaha mengintimidasi satu sama lain. Hingga kilatan tajam itu berubah menjadi sinis dan penuh kebencian. Camelia menyeringai, seringai yang selalu Savitri benci, seringai yang selalu membuatnya tak berkutik. Mama tahu kan, jika aku nggak suka milikku disentuh siapapun, termasuk mama. Savitri sudah terbiasa mendapat respon yang seperti itu dari putri keduanya. Dan sejauh ini hubungan mereka baik saja. Savitri bisa memaklumi, juga bisa menerima semua sikap keras gadis di hadapannya. Jangan kecewakan mama, Mel. Itu adalah peringatan yang harusnya Camelia takuti. Namun sayang karena selama ini segala keinginannya selalu terpenuhi, hasrat kebutuhannya selalu tercapai. Sehingga untuk menerima sedikit kekalahan dia tidak sudi. Apalagi sekedar mengalah dengan wanita yang ada di hadapannya ini. Ikuti semua perkataan mama kali ini, jika tidak, Savitri sengaja menggantung ucapannya. Maka tidak hanya tas dan jam tangan saja yang akan mama jual, tapi seluruh koleksi tas dan jam tanganmu di Singapura. Kepalan tangan Camelia mengerat, terkepal hingga bergetar. Tak peduli jika kukunya menggores. Menusuk kepalan tangannya begitu kuat. Tapi, Camelia tak lagi bisa menahan amarahnya. Dan rasa sakit dari tusukan kukunya itu, tak sebanding dengan rasa sakit hatinya yang menusuk hingga tulang. Dan untuk semua rasa sakitnya itu dia melimpahkan kesalahan pada Nilam. Pasti wanita itu yang menjadi sumber rasa sakitnya. Camelia benar semakin membenci wanita itu. Sehari dalam seminggu biasanya Nilam akan mendapatkan hari liburnya. Menjauh dari penatnya pekerjaan, lelahnya menyelesaikan tumpukan berkas, atau jenuhnya meeting. Tapi untuk hari ini, Nilam mengabaikan hari liburnya. Padahal baru kemarin dia keluar dari ruang perawatan. Kini wanita itu sedang menemani suaminya untuk pertemuan penting. Membahas masalah kerja sama dengan keluarga Abraham. Yang terkenal licik.
Maaf, kami tidak tertarik dengan proposal yang Anda ajukan. Suara Alvaro membuat Nilam menatap bangga pada ketegasan sang suami ketika menghadapi mereka yang keras kepala. Kami akan memperbaiki, apapun keinginan Anda, asal Anda setuju bekerja sama dengan perusahaan kami. Rahang Alvaro mengeras. Dia merasa muak dengan semua ucapan wanita di hadapannya. Jika keluarga Abraham selalu berhasil apa yang mereka mau, tidak peduli bagaimanapun caranya. Beda dengan keluarga Ingrid. Mereka memang sama tangguhnya, sama hebatnya di dunia bisnis. Tapi keluarga Ingrid masih memiliki toleransi juga batasannya. Mereka tidak akan melakukan hal di luar nalar demi meraup keuntungan yang bahkan tidak terlalu bisa membuat mereka merasa puas jika terus memikirkan keuntungan. Selain kerjasama, kakek sengaja meminta aku yang menemui Anda, sebab... Tidakkah Anda lihat saya datang bersama seseorang? Kini wanita itu berpaling menatap Nilam berada. Merasa dirinya diperhatikan, Nilam ikut melihat wanita itu dengan pandangan datar seperti biasanya. Bukankah dia sekretaris Anda? Dia istriku. Jadi katakan pada kakeknya tawaran yang dia suguhkan masih kurang menarik. Karena wanita yang disodorkan tak lebih berkelas dari istriku. Senyum wanita itu luntur. Alvaro pernah mendengar jika wanita di depannya sangat jual mahal. Dia terlalu sombong dan angkuh. Jadi, mungkin dengan cara seperti inilah membuat wanita ini menyerah. Dan benar saja, wanita di hadapannya pergi dengan tangan yang terkepal kuat. Tidak ada celah untuk pelakor. Tidak hanya kemarin Alvaro melibatkan Nilam dalam urusan pekerjaannya. Hari ini pun, demikian. Alvaro tiba mendatanginya di kantor dan membawa ibu direktur itu pergi melakukan perjalanan bisnis dengannya. Di luar kota Jakarta. Tapi tidak seperti kemarin, perasaan Nilam agak berbeda setelah melihat ternyata sekretaris Alvaro masih muda, belia dan pastinya cantik. Alvaro tidak tertarik pada sekitar, meskipun seringkali di perjalanan bisnisnya penuh dengan pemandangan alam yang sangat menarik diabadikan. Tidak ada yang bisa menarik perhatiannya, semua membosankan dan juga biasa. Tapi kali ini, begitu melihat di sampingnya ada seseorang yang ingin dibahagiakan. Alvaro sangat menikmati perjalanan bisnis merangkap menjadi liburan dadakan itu. Alvaro menyadari kemurungan istrinya, tapi dia pikir itu sebab Milea yang belum menghubungi wanita di sampingnya. Sesekali Alvaro menanggapi ucapan Sadina sekretarisnya dan juga Aldo soal pekerjaan, tak sekalipun tangannya melepaskan genggamannya pada tangan Nilam. Beliau datang, seru Aldo ketika melihat orang yang mereka tunggu tiba. Sayang, aku temui beliau dulu. Kamu tidak apa kan aku tinggal bersama Sadina dulu. Jika ada apa hubungi aku. Nilam hanya mengangguk kikuk dipesani seperti itu, bagaimanapun Alvaro mengadakan pertemuan masih di ruangan yang sama. Benar berlebihan menurutnya. Tapi entah mengapa Nilam suka. Setelah ditinggalkan berdua saja dengan sekretaris Alvaro, Nilam tidak tahan untuk tetap diam. Sudah berapa lama kerja sama suami saya? Ya, maaf Bu. Sekitar 2 bulan. Baru ternyata, Nilam meremas tangannya. Begitulah, Sadina agak kikuk melihat istri atasannya yang terlihat tidak menyukainya. Ada kekhawatiran yang tiba-tiba menyerang perasaan Nilam. Dulu Yuda meninggalkannya karena memilih sekretarisnya. Meski ada kisah sebelumnya, tapi kenapa harus sekretarisnya? Lagian kenapa Alvaro harus memperkerjakan sekretaris wanita sih? Ibu butuh sesuatu? Tidak. Jawaban Nilam yang terlampau cepat membuat Sadina menelan ludahnya gugup. Terus terang saja, kamu menyukai suami saya? Apa? Sadina tercengang mendengar pertanyaan dari istri atasannya. Bu, Anda salah paham, ini. Aku melihatmu beberapa kali memperhatikan suamiku, kamu menyukainya? Bagaimana ini? Sadina gugup. Bu,
Barangkali ini bisa meluruskan kesalahpahaman ini. Sebenarnya saya ini istri Aldo. Apa? Kali ini Nilam benar tidak bisa menyembunyikan rasa malunya telah menuduh seperti gadis pencemburu. Astaga! Apaan dia? Bu, saya tidak tahu jika istri atasan saya begitu pencemburu. Tapi semoga informasi yang saya berikan bisa membuat ibu lega dan tidak salah paham pada Pak Alvaro nantinya. Sadina tersenyum pengertian. Nilam masih menunggu tanpa berani menyela, dia sangat malu. Di kantor, Pak Alvaro orang yang galak, orangnya jarang mau bicara kalau bukan masalah pekerjaan. Nilam mendongak, ikut penasaran pada pandangan orang terhadap suami mudanya. Karena itu banyak yang tidak berani mendekati beliau. Pak Alvaro terkenal tegas dan kejam jika ada yang buat masalah, tidak memandang pria atau wanita. Sadina berkata jujur, saya ikut perjalanan kali ini juga karena beliau ingin saya menemani ibu. Kalau ibu Nilam tidak ikut, saya juga nggak bakalan dibawa. Ya Tuhan, Nilam malu sekali. Di sana dia melihat suaminya yang sesekali memandangnya dengan senyum di bibir. Membuat Nilam semakin malu saja. Alvaro segera melangkah ke meja Nilam dan Sadina begitu pertemuannya telah selesai. Melihat langkah kaki dan senyum mengembang dari suaminya tidak tahu mengapa dada Nilam bergemuruh. Sadina juga sangat pengertian. Begitu Alvaro semakin dekat ke meja mereka dia segera pamit ke hotel dahulu bersama Aldo. Nilam yang sudah terlanjur malu dengan sikap sebelumnya hanya bisa menyetujui karena sesungguhnya dia juga sedang gugup. Astaga, konyol sekali Nilam ini. Apalagi telah berburuk sangka pada suaminya sendiri. Setelah penjelasan Sadina, Nilam merasa harus meminta maaf pada Alvaro. Ada perasaan hangat ketika mendengar penjelasan Sadina. Gundahnya seketika hilang tergantikan dengan rasa malu yang membuatnya tak sanggup menatap wajah tampan Alvaro. Ternyata pria yang berstatus suaminya tidak seperti yang dia pikirkan. Bolehkah Nilam berharap jika mulai detik ini, dia ingin mencoba memutuskan untuk percaya pada pria itu? Gimana, bosan nunggu aku? Nilam menggeleng. Tak menolak ketika Alvaro menarik tangannya, mengisi sela jarinya dengan jari panjang pria itu. Sadina baik, dia ngajak aku ngobrol banyak hal, jadinya nggak terasa nunggu kamu. Nilam menambahkan dalam hatinya, saking banyaknya obrolan kami sampai aku harus menahan malu karena cemburu tanpa dasar. Baguslah, gak sia aku bawa dia untuk temani kamu, oh ya. Aku lupa kasih tahu kamu sayang. Sadina itu istrinya Aldo, aku mempekerjakan dia baru 2 bulan ini. Karena waktu itu aku harus menyiapkan pernikahan kita. Sedangkan kerjaan sedang padatnya makanya aku suruh Aldo carikan sekretaris yang bisa diandalkan. Dan ya, Aldi membawa Sadina padaku. Telat Alvaro. Telat. Nilam sudah berburuk sangka lebih dahulu. Harusnya dari awal kamu jelasin. Jadinya Nilam gak perlu malu. Iya, terima kasih. Nilam benar tulus mengatakan itu, juga, dia sebenarnya ingin mengatakan maaf. Tapi dia takut Alvaro bertanya alasan dia meminta maaf. Masih ingin jalan, atau mau langsung ke hotel? Kamu gak capek? Nggak akan pernah capek selagi sehabis kerja langsung lihat wajah kamu. Setelah malamnya tiba, di antara kelelahannya, Alvaro masih mengajak Nilam jalan di dekat hotel. Makan di teras restoran berdua dengan saling berpegangan tangan dan saling tertawa. Membicarakan apapun tentang mereka dan Milea. Semua terasa begitu membahagiakan hingga tidak terasa mereka sudah kembali ke rumah. Apa kabar? Sapaan Yuda disambut hangat oleh Alvaro. Alhamdulillah, kamu sendiri? Masih sama, belajar menerima keadaan. Alvaro tersenyum tipis dan melangkah lebih dekat duduk di samping Milea, sehingga putri Nilam itu kini diapit oleh kedua ayahnya.
Ayah kangen. Alvaro mengelus rambut Milea. Lea juga kangen ayah, jawab Milea sambil memeluk leher Alvaro dengan sayang. Bagaimana dengan ayah yang di sini? Milea kangen juga tidak. Yuda tidak mau kalah menggoda putrinya. Milea melihat ke arah Alvaro, melihat senyum kecil dan anggukan kepala ayah sambungnya. Milea segera memutar badannya untuk memeluk Yuda. Kangen juga, sayang juga, ucap Milea memeluk leher Yuda seperti yang dilakukannya tadi pada Alvaro. Mendengar ucapan Milea, hati Yuda menghangat. Seketika dia semakin merapatkan pelukannya pada putrinya, juga memejamkan matanya rapat merasakan hatinya yang bahagia. Di tempatnya berdiri Nilam yang melihat adegan itu ikut terharu. Dia tidak salah memilih ayah sambung untuk putrinya. Alvaro tidak egois ingin merebut hati Milea. Alvaro bisa membuat putrinya nyaman tanpa menjauhkan Milea dari ayah kandungnya. Perlahan-lahan Nilam mulai mengikhlaskan kesakitannya yang disebabkan oleh Yuda. Mungkin Alvaro adalah pelangi dalam hidupnya yang sudah melalui hujan badai dan awan gelap. Ayo, masuk, ajak Savitri yang bukannya membuat Kamelia mengikuti permintaan wanita itu. Kamelia malah mematung di tempatnya. Menatap sekeliling dengan pandangan sulit diartikan. Begitu keluar dari rumah sakit, Savitri benar-benar membawa Kamelia kembali ke Singapura. Semua berjalan sesuai rencana Savitri. Jika aku boleh memilih, aku lebih suka tinggal di Indonesia. Dan membuat ibumu ini terkena serangan jantung karena pada akhirnya anaknya akan membencinya. Lanjutkan saja kuliahmu, tegas Savitri. Tidak bisakah kita menetap di sana? Petik 2. Tidak. Petik 2. Aku benci diasingkan seperti ini, Mama tahu kan? Petik 2. Bahkan tidak sedikit pun Mama menghalangimu melakukan apapun di sini. Alasan Savitri tidak bisa tinggal di Indonesia tidak hanya takut dengan ancaman Tuan Udgom saja, tapi juga keluarga besar Dodi Wijayanto. Ayah Kamelia. Kamelia mendengus dan buru-buru melangkahkan kakinya menjauhi Savitri. Dia kesal tapi tidak bisa berbuat apapun untuk saat ini. Savitri benar-benar membatasi ruang geraknya. Dan bagi Kamelia yang patut disalahkan adalah si kakak tirinya, Nilam. Nilam menuangkan segelas air putih untuk suaminya, dan diterima Alvaro dengan ucapan terima kasih. Selama beberapa hari ini Nilam dan Alvaro memang jarang bertemu, kecuali di pagi hari. Pria yang berstatus sebagai suaminya itu akan pergi pukul 7 pagi dan pulangnya selalu larut malam. Alvaro melarang Nilam menunggunya, karena tidak ingin istrinya kelelahan. Dan yang dilakukan Alvaro di luar sana memang benar bekerja. Nilam tahu hal itu. Tanggung jawab pria itu menggunung, dia satu-satunya yang dipercayai baik Tuan Udgom maupun Ingrid. Tapi karena tanggung jawab itu pula Nilam jadi sedikit merasa diabaikan. Bukan tidak percaya Alvaro bisa menjaga kepercayaannya, tapi lebih kepada diri sendiri yang mulai merasa minder dengan kesuksesan Alvaro. Al, panggil Nilam pada Alvaro yang tengah sibuk dengan laptopnya. Padahal hari masih pagi. Alvaro segera mendongak dan mendapati istrinya menatapnya lekat. Melihat tidak ada pergerakan dari wanitanya, Alvaro menghampiri. Nilam menunduk saat Alvaro menyelinapkan rambutnya ke belakang telinga. Hingga Alvaro bisa dengan jelas menatap wajah itu yang tampak lebih tirus dan kurus. Kenapa Alvaro baru menyadari hal itu? Apa saja yang dia lewatkan di sini? Apa dia telah melewatkan banyak hal dari wanita di depannya ini? Bisakah untuk kali ini kamu jangan pergi? Nilam kira Alvaro akan menolak dengan alasan ini urusan penting. Tapi ternyata tidak. Tentu, jawab pria itu cepat tanpa pikir panjang. Yang membuat Nilam melongo. Apa selama ini dia sendiri yang memperumit pikirannya tentang lelaki yang tengah memeluknya ini?
Apa kamu akan tetap membatalkan perjalanan bisnismu yang dulu jika aku memintanya? Apa kamu akan percaya kalau aku juga mengharapkan permintaanmu ini sejak dulu? Ucapan Alvaro membuat sesuatu di sudut mata Sayu itu kembali merebak ingin keluar. Al, kamu percaya jika aku mengatakan sangat merindukanmu? Petik 2. Percaya. Tak butuh waktu lama bagi Alvaro untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan wanita di depannya. Begitu sederhana tapi pastinya memiliki banyak arti untuk wanita itu. Al, apapun yang kamu katakan, aku akan percaya, ujar Alvaro tegas, yang semakin membuat Nilam merasa dadanya membuncah. Ada sesuatu yang hangat, yang terasa lembut masuk ke dalam hatinya. Seakan sejak dulu itulah yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Maka katakan apapun padaku, dan aku akan percaya, tambah Alvaro yang berhasil meruntuhkan segala kebimbangan hati Nilam pada suaminya selama ini. Aku mencintaimu. Kamu datang. Ruliana menatap sendu laki yang masih berstatus suaminya. Antara senang dan sedih karena sebentar lagi dia tidak lagi berada di sini. Setelah resmi dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 160 juta rupiah. Ini hari terakhir Ruliana berada di sini. Esok dia sudah akan dipindahkan ke tahanan Jakarta Selatan. Setelah ribuan kali berpikir, akhirnya Yuda belajar memaafkan kesalahan Ruliana. Benar kata ibunya, sikap Ruliana juga sebab dia yang tidak becus menjadi imam yang tegas untuk sang istri. Tapi, untuk terus mempertahankan Ruliana menjadi istrinya dia sudah tidak bisa. Ruliana cocok dijadikan pasangan tapi kurang pas jika dijadikan calon ibu untuk anak-anaknya. Semua sebab peringainya yang kasar dan terkesan keras dengan anak kecil. Adapun keputusan Yuda untuk melepas Ruliana dengan baik sudah dipikirkan puluhan bahkan ratusan kali. Bercermin pada wanita yang pernah menjadi mama mertuanya. Yuda tidak rela jika anaknya nanti mengalami nasib yang sama dengan sang mantan istri. Bukankah semua itu terjadi karena sikap egois seorang wanita, lebih tepatnya seorang perempuan yang tidak siap menjadi istri dan ibu yang baik? Dan sayangnya ciri itu ada pada Ruliana. Jadi, cerai adalah keputusan akhir Yuda. Yuda, mari bicara tentang kita, Ana. Senyum wanita itu tak luntur, bahagia, haru, campur baur. Tapi, tidak lama, setelah melihat raut pria di hadapannya tidak menunjukkan tanda akan mengatakan kabar baik, tapi justru sebaliknya. Senyum itu perlahan surut digantikan dengan raut cemas dan takut. Aku minta maaf, Ana. Yud. Ruliana merasa lemas seperti melayang. Kakinya bahkan tak lagi merasakan pijakan. Ada ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan. Ini, aku sudah tanda tangani. Ruliana menatap pria yang kini tampak enggan menatapnya. Enggak sekarang, Yud. Enggak sekarang. Dia menatap pria di depannya nanar. Apaan kamu ini, Mel? Savitri berlari ke arah meja makan ketika mendengar suara barang yang pecah berantakan. Dan, benar saja, kini dia mendapati masakan yang susah payah dibuatnya, sudah pindah ke atas lantai dengan sangat mengenaskan. Dan pelakunya adalah Camelia. Dengan pongah Camelia berdiri menghadap ibunya. Berperilaku seperti anak tak berpendidikan. Mama yang apaan, bentaknya tak kalah kuat dari nada Savitri sebelumnya. Savitri geram dan bergegas mendekati putrinya, melangkah pelan di antara kepingan beling di atas lantai. Mencari celah agar kakinya tak tergores pecahannya. Kamu tahu, hampir 2 jam Mama menghabiskan waktu untuk membuat makanan ini, tapi, ditatapnya nanar nasi dan lauk pauk yang sudah tidak lagi layak dinikmati. Berserakan di atas lantai dengan kepingan beling di antaranya. Syok. Pasti.
Tapi apa kali ini dia masih bisa memaklumi kelakuan Kamelia? Plak. Ternyata, tidak. Hatinya sakit melihat usahanya tak dihargai. Bahkan tanpa rasa bersalah putrinya justru seperti menentangnya. Ma, Kamelia memegangi pipinya yang terasa panas sebab tamparan tangan Savitri. Benar tidak menyangka wanita di hadapannya tega memukulnya hanya karena masalah sepele. Masuk kamar. Tapi, aku tidak usah makan. Berulang kali Savitri berusaha tenang, tapi tetap tidak bisa. Untuk kali ini tindakan Kamelia sudah di luar batas. Bahkan, Nilam yang selama ini memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya tidak pernah sekalipun menyepelekan apa yang dia berikan. Meskipun itu hanya setitik perhatian. Tapi Kamelia, aku benci, Mama. Tangisnya dengan langkah kesal menuju kamar, tidak lama kemudian. Berak. Suara pintu dibanting membuat Savitri hampir terlonjak. Tuhan, mengapa jadi seperti ini? Menatap apa yang dikerjakannya sia dia hanya mampu menelan kekecewaan. Bahkan, dia belum makan apa yang sudah ia masak. Tapi sekarang semua masakan itu sudah tidak bisa sekedar dicicipi. Menghembuskan napas panjang pendek, Savitri berusaha tenang. Kepalanya pusing, dadanya sesak setiap kali banyak pikiran. Tapi untuk berbagi beban, saat ini Reni masih berada di tempat kerjanya. Hanya Kamelia yang ada di rumah. Tapi dialah biang masalahnya. Al, kamu percaya jika aku mengatakan sangat merindukanmu? Petik 2. Percaya. Tak butuh waktu lama bagi Alvaro untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan wanita di depannya. Begitu sederhana tapi pastinya memiliki banyak arti untuk wanita itu. Al, apapun yang kamu katakan, aku akan percaya. Ujar Alvaro tegas, yang semakin membuat Nilam merasa dadanya membuncah. Ada sesuatu yang hangat, yang terasa lembut masuk ke dalam hatinya, seakan sejak dulu itulah yang dia inginkan. Yang dia butuhkan. Maka katakan apapun padaku, dan aku akan percaya. Tambah Alvaro yang berhasil meruntuhkan segala kebimbangan hati Nilam pada suaminya selama ini. Aku mencintaimu. Alvaro mengerjap, berkali-kali memastikan pendengarannya normal. Seakan berusaha mencerna apa yang baru saja dia dengar dari mulut manis wanita di hadapannya. Berani menyerahkan hatinya adalah pilihan terakhir bagi Nilam. Dia yang mengalami trauma masa lalu tidak mudah melakukannya. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Pernikahannya tak berumur panjang, dia yang sudah menjadi janda ternyata sedang mengandung. Bersambung dulu ya teman-teman.